Oke, hari ini kita akan berbicara topik dari regioselektivitas, ya, regioselektivitas. Mana subtopiknya kita akan bicara tentang kemoselektivitas dan stereoselektif, ya. Nah, kita akan mulai dari stereoselektif, ya, stereoselektif. Jadi kita akan bahas satu persatu dari reaksi selektif ini. Jadi kata selektif tentunya berarti ada pemilihan, ya, select, pilih, ya. Jadi kita mulai satu persatu. Pertama kita mulai dari dia stereoselektivitas, ya. Selektivitas dia stereo. Itu artinya adalah pemilihan pembentukan satu diastereomer di atas atau dibandingkan terhadap diastereomer yang lain, ya. Jadi dia lebih memilih membentuk satu diastereomer dibandingkan diastereomer yang lain. Kita sudah belajar sebelumnya tentang stereokimia, ada enantiomer, ada diastereomer, ya. Maka kita sudah memahami bahwa pada diastereoselectivity dia reaksinya akan cenderung membentuk salah satu diastereomer dibandingkan diastereomer yang lain. Jadi ada salah satu contoh diastereoselectivity sederhana, ya. Di sini kalau kita lihat ada penta 1,3 dia diena, ya. Penta 1,3 diena itu direaksikan dengan ini, ya, ini dengan suatu ester, ya, ester, ya, pada suhu 0 derajat Celcius dengan bantuan diklorometana, maka akan dihasilkan bentuk diastereomer yang endo sebanyak 80%, sedangkan yang exo ada 20%. Perhatikan perbedaannya, gugus esternya di bawah, di sini yang satu ini dia di atas, ya, di atas. Ini lambang dari transisi, ya, transisi. Jadi ada dua transisi, ya, sedangkan hasil akhirnya adalah yang kedua ini, ya, endo dan exo. Jadi dia pada reaksi diastereoselektif dia akan lebih memilih pada reaksi ini adalah bentuk diastereomer yang endo. Tapi bukan berarti yang exo tidak terbentuk tetapi sedikit, ya. Sedangkan yang endo terbentuk lebih banyak, sekitar 80%. Kemudian ada tipe B dari diastereoselektif, yaitu diastereoselektif yang diinduksi, ya. Nah, sebagai contoh di sini ini ada senyawa suatu senyawa yang direaksikan dengan litium aluminium hidrida, ya. Di mana di sini dengan bantuan Et2O
enantioselektif ya. Enantioselektif. Sama seperti diastereo tadi, maka pada enantioselektif reaksi ini akan lebih memilih untuk membentuk salah satu enantiomer ya. Salah satu enantiomer. Ada tipe A, itu adalah pembentukan pusat kiral yang baru ya. Jadi pada reaksi ini akan terbentuk pusat kiral yang baru. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini ada suatu senyawa ya. Perhatikan senyawanya. Kita berikan H2 ya. H2. H2 ini biasanya sebelumnya kita sudah pelajari untuk mereduksi ya, mereduksi dengan bantuan rubidium klorida ya. RuCl2. Kita lihat di situ terbentuknya atom karbon dengan konfigurasi R ya. Dia 99% hasilnya. Jadi terbentuknya atom karbon posisi R. Baiklah, ini maksudnya oksigennya ada rangkap 2 ya. Sorry. Oksigennya di sini ada rangkap 2. Jadi dengan adanya H2 maka rangkapnya putus. Di bawah ada mengikat H, di atas mengikat OH ya. Sehingga dia disebut dengan reduksi. Ya. Jadi di sini oksigennya masih ikatan rangkap ya. Jadi ini masih rangkap 2 yang saya lingkar, dan untuk oksigennya masih rangkap 2. Jadi terbentuk di sini kiral yang baru ya. Ini kiral yang baru ya. Jadi sebelumnya dia rangkap 2, dia bukan kiral. Kemudian dia menjadi kiral. Me itu CH3 ya. Jadi dia seperti ini bentuknya. CH3 COH H. Jadi ada pembentukan atom kiral ya. Atom kiral itu harus mengikat 4 molekul yang berbeda ya. 4 atom atau molekul yang berbeda ya. Jadi di sini dia mengikat metil, sini mengikat hidroksida, ini hidrogen, ini karbon ya. Oke, jadi dia merupakan kiral yang baru. Kemudian ada tipe B, dia ada terjadi enantiodiskriminasi ya. Enantiodiskriminasi. Jadi kalau dari katanya juga kita akan memahami bahwa ada pendiskriminasian terhadap enantiomer ya. Jadi di sini kita lihat sebagai contoh ada campuran senyawa rasemis ya, rasemis. Kita reaksikan dengan reaksi ini, molekulnya cukup besar ya. Ini
reaksinya cukup besar, reaksinya cukup besar, dia akan menghasilkan enantiomer, di mana posisi di sini posisi oksigennya akan tertutup, sedangkan di sini dia akan mengalami reduksi dengan berikatan dengan oksigen ya. Terbentuk 2 molekul hidroksida. Di sini 99% enantiomernya, di sini 89% enantiomernya. Tetapi dibandingkan keduanya akan terbentuk yang alkohol lebih banyak ya, sebanyak 52%, sedangkan yang bentuk ether 42% ya, 42%. Itu yang dimaksud dengan diskriminasi enantio ya, enantiomer. Nah, kemudian kita masuk ke definisi regioselektif. Apa yang dimaksud dengan regioselektif? Reaksi regioselektif adalah satu di mana satu arah dari pembentukan ikatan atau pemutusan itu muncul secara dipilih maksudnya begini ya, dia lebih dipilih ke satu arah pembentukan dibandingkan bagian yang lain ya. Contohnya ada 2 bagian yang reaktif dalam satu molekul, tapi pada kasus regioselektif dia akan memilih bagian yang tertentu saja dibandingkan bagian yang reaktif yang lain. Padahal kalau dilihat reaktivitasnya itu sama ya. Reaktivitasnya itu sama. Jadi contohnya di sini kita bisa lihat ada di sini gugus alkil dengan ujungnya ada suatu ikatan rangkap ya. Apabila kita reaksikan dengan NaBH4, maka dihasilkan reduksinya menghasilkan suatu hidroksida yang masuk pada posisi sekunder ya. Dia akan masuk pada posisi sekunder. Itu atom nomor 2 ya. Atom nomor 2 dia masuk di sini ya. Sedangkan apabila kita dengan H2O2 dengan BH3, dia akan masuk di ujung sini. Ya. Jadi ini penting juga karena pada umumnya dalam reaksi atom karbon biasanya itu atom karbon akan membentuk karbokation ya. Karbokationnya itu di mana yang paling stabil dia akan mengejar ke situ. Tetapi dengan kita memanfaatkan reaksi regioselektif, maka kita bisa memilih sekalipun atom karbon itu lebih stabil pada posisi tersier atau posisi sekunder dibandingkan primer, tapi dia dengan reaksi ini akan lebih memilih posisi sekunder ya. Apabila kita menambahkan NaBH4 ya dengan HgO asetat ya, merkuri asetat. Oke. Nah, sedangkan apabila kita menggunakan BH3 dengan H2O2, yang kita dapatkan adalah
alkohol primer, ya, alkohol primer. Kemudian ada tipe B, ya, tipe B, di mana dari satu molekul ini toluen, ada molekul toluen, kita reaksikan, dia bisa dengan reaksi yang satu menggunakan katalis A, dia bisa pada posisi para, B dia pada posisi meta, C dia pada posisi B dia pada orto, C dia pada posisi meta, ya. Jadi ada 3 yang dihasilkannya. Dimana di sini kalau kita lihat sama-sama pada posisi masing-masing, posisi itu punya ikatan rangkap, ya. Jadi tapi ternyata dengan menggunakan katalis tertentu, maka kita akan dapatkan posisi yang kita inginkan saja. Tidak semua posisi akan terbentuk, ya. Jadi di sini dalam merancang sintesis kita sangat memerlukan pengetahuan ini karena dalam membentuk satu molekul obat terkadang kita membutuhkan hanya posisi yang tertentu saja, kita tidak perlu dia posisi yang lain. Sehingga dengan reaksi umum kita akan mendapatkan posisi yang tidak kita inginkan. Tapi dengan reaksi selektif, disinilah kita memerlukan selektivitas, kita bisa mereaksikannya pada posisi yang diinginkan, ya. Nah, di sini juga ada satu molekul contoh lagi tipe C, di mana katalis A kita itu akan berhasil menginsersi metil pada atom nitrogen yang di atas, ya. Ini, ya. Metilnya masuk ke nitrogen yang di atas. Dia nitrogen tersier, ya. Nitrogen tersier. Nah, ternyata dengan menggunakan katalis B, kita akan mampu memasukkan nitrogennya itu pada posisi yang sekunder, ya. Sekunder. Jadi ini nitrogen tersier, ini nitrogen sekunder. Oke. Nah, kemudian kita berbicara tentang kemoselektif, ya. Kalau kemoselektif itu reaksi yang dipilih, ya, dari reaksi kimia, di mana ada satu atau dua atau lebih perbedaan gugus fungsi, ya. Jadi kalau regio tadi reaktivitasnya sama, bisa saja gugus fungsinya sama. Tadi kan kita lihat sini gugus fungsinya sama-sama alkena, ya. Ternyata dia bisa ada posisi sini, ada posisi ini. Itu makanya namanya region, bagian, ya. Nah, ini juga alkena. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini masuk. Ini sama-sama reaktivitasnya sama-sama nitrogen, ya. Tapi di sini dia katalis A nitrogen yang tersier, ini nitrogen yang sekunder. Nah, pada kemoselektif kita dengan menggunakan bahan kimia tertentu dengan gugus fungsi yang berbeda, maka dia akan menghasilkan reaksi pada gugus fungsi yang kita inginkan saja. Jadi bedanya tadi region itu bagian, tapi gugus fungsinya sama. Sedangkan di sini memang gugus fungsinya berbeda. Kita reaksikan sesuai gugus fungsinya itu dengan bereaksi yang sesuai yang kita inginkan, ya. Sebagai contoh di sini ada reduksi Luche, ya. Reduksi Luche di mana di sini dengan natrium BH4
kita akan bisa mereduksi senyawa ini ya yang di tengah ya. Ini dengan natrium NaBH4 kita bisa reduksi ya. Reduksi sehingga kita lihat di sini terbuang ikatan rangkapnya ya. Ikatan rangkapnya terbuang. Tapi kalau NaBH4 kita kasih cesium klorida, maka di sini malah ikatannya putus ya. So different reagent, different functional groups will be affected ya. Jadi kalau berbeda reagen maka berbedalah gugus fungsi yang akan bereaksi. Itu maksudnya kemoselektif. Jadi kita menggunakan reagen yang berbeda untuk setiap gugus fungsi yang berbeda ya. Nah, di sini juga ada contoh selanjutnya. Ada senyawa yang di tengah, kita reaksikan dengan NaBH4, maka dia akan mereduksi karbonil yang di sini ya. Dia mereduksi karbonil yang di ujung. Aldehidanya ya, aldehid. Tapi tidak ketonnya ya. Ketonnya tidak mengalami efek apapun ya. Ini keton ya. Tidak mengalami efek apapun, tapi yang direduksi adalah aldehid. Aldehid direduksinya menjadi alkohol ya. Sedangkan apabila kita menambahkan cesium klorida dengan air, maka yang direduksi oleh NaBH4 adalah ketonnya ya. Perhatikan ya. Ketonnya berubah menjadi alkohol, sedangkan aldehidnya tetap aldehid ya. Ini disebut dengan kemoselektif ya. Dari gimana reaksinya? Dia melalui sama seperti tadi ya, pengkelatan ya. Pengkelatan di mana si cesium ya. Cesium akan mengikat gugus karbonilnya ya. Gugus karbonilnya dengan bantuan air sehingga pada posisi aldehid maka kita akan dapatkan hanya keton yang mengalami perubahan ya. Nah, kemudian ada selanjutnya yang disebut dengan produk selektif ya. Selektivitasnya terhadap hasilnya ya. Product selectivity ya. Itu merupakan pemilihan pembentukan dua atau lebih produk yang berbeda yang bukan stereo atau juga bukan regioisomer ya. Jadi di sini bukan cerita stereo, bukan cerita regio. Area dari penelitian ini saat ini sedang menjadi ketertarikan di antara komunitas-komunitas sintetis ya. Jadi sebagai contoh di sini ada suatu senyawa ya. Ini apabila kita reaksikan dengan ini CuOH2 dia BCO, kalium karbonat, O2, 1 ATM, DMSO 80 derajat pada suhu 80 derajat Celcius ya. Kita akan menghasilkan penutupan rantai ya. Itu sebanyak 56%. Jadi terjadi karbooksigenasi ya. Jadi
carbooxygenation. Terjadi pembakaran karbo ya, sehingga rantainya menjadi tertutup ya, dengan membentuk gugusan aldehid di ujung ya. Nah, sedangkan apabila reaksinya kita buat yang berbeda, CuBr SME2 2,2 pipiridin, kemudian oksigen demeso 60 derajat Celcius, reaksinya dilakukan dalam 60 derajat Celcius, kita turunkan. Yang terjadi adalah cyclopropanation ya, pembentukan siklopropana ya. Jadi di situ yang di sini dia siklo juga, tapi ini jadi ada ikatan rangkapnya di dalam, sedangkan di sini tidak ada ikatan rangkap ya, makanya dibilang siklopropana ya, siklopropana ya. 89% hasilnya, lebih besar hasilnya ya. Oke. Nah, selektif katalis. Kenapa katalis selektif ya? Kenapa kita memerlukan memakainya ya? Karena objek dari katalis selektif, tujuan dari katalis selektif adalah untuk menggunakan gugus pelindung yang lebih sedikit. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gugus pelindung ya. Jadi kalau kita pakai gugus pelindung berarti kita tambah reagen. Sesudah tambah reagen, kita harus bisa buang lagi gugus pelindungnya. Sesudah kita buang kan, sebelum kita reaksikan, kita harus ekstraksi, berarti kita akan tambah pelarut. Jadi kalau kita pakai gugus pelindung
Nah, faktor energetik dalam selektivitas ya. Dalam beberapa kasus percobaan-percobaan partisi dapat mengelusidasi faktor-faktor energetik di balik jalur yang saling berkompetisi ya, sehingga hal ini dapat menghasilkan atau membuat penggunaan dari penggunaan dari suhu untuk mengatur jalur yang kita inginkan ya. Jadi kita bisa menggunakan suhu untuk mengatur jalur yang kita inginkan dengan menyesuaikan energi relatif yang diberikan pada intermediate. Jadi dengan faktor energi juga kita bisa mempengaruhi selektivitas ya. Tadi kan kalau kita lihat contohnya ada yang suhu 80%, ada yang suhu 60%. Jadi mengacu kepada diagram ini tadi ya, diagram energi ini tadi. Di mana di sini kita bisa lihat dengan diagram energi ini kita bisa semacam memanipulasi keadaan. Kita naikkan suhu atau kita turunkan suhu, maka jalur yang diambil oleh reaksi tersebut akan berbeda ya. Akan berbeda ya. Jadi dalam reaksi itu akan membentuk intermediate ya. Molekul intermediate ini berarti dia masih senyawa antara, dia masih labil ya. Nah, dengan menaikkan suhu dan mereaksikannya, maka kita akan bisa mendapatkan suatu senyawa ya. Jadi contohnya di sini ya. Ini kita rubah, maka dia akan membentuk senyawa yang ini, kasih lambang R ya. Dia berasal dari suatu keadaan transisi yang melibatkan pemutusan ikatan karbon ya. Jadi di sini ada pemutusan ikatan karbon. Sedangkan posisi C ini kita lihat di sini keseimbangannya berbeda ya, Kr sama Kc ya. Di mana di sini dia berasal dari keadaan transisi yang melibatkan penataan ulang sigmatropik ya. Jadi dia terjadi penataan ulang sigmatropik. Makanya itu molekul yang di atas dan di bawah itu berbeda ya, berbeda. Nah, di sini kita lihat diagramnya tetap sama. Oleh sebab itu dengan memanipulasi suhunya maka kita bisa mengarahkan intermediate-nya itu nanti mau membentuk apa ya. Mau membentuk apa. Jadi di sini kita bisa lihat ada delta suhu ya. Delta suhu ini kesetimbangannya ya. Jadi kita bisa menggunakannya untuk memanipulasi apa nanti hasil yang akan mau kita dapatkan. Oke, jadi ada dua kelas sintesis divergen katalitik ya. Jadi ada dua kelas sintesis divergen katalitik. Keduanya ini berbeda dalam mekanistiknya ya. Mekanistiknya. Kelas A perbedaan itu muncul dari senyawa antara umum ya. Senyawa antara umum. Jadi substrat A dengan katalis B
dengan substrat A dengan katalis C ya. Akan terbentuk intermediat umum, sama konektivitas hubungan antara unsurnya, tetapi berbeda dalam ligan atau logamnya yang dipakai ya. Sehingga jalur 1 itu akan menghasilkan produk D, jalur 2 akan menghasilkan produk E ya. Jadi sebagai contoh ya, di sini ada senyawa, kita reaksikan dengan katalis ya.